pagi semua. Iya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Nah, perkenalkan nama kakak Ilhana Patricia dari mahasiswa bimbingan konseling semester 6 di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan 4 layanan, yaitu yang pertama adalah layanan bimbingan klasikal, lalu yang kedua ada bimbingan kelompok, yang ketiga ada konseling kelompok, lalu ada konseling individu. Nah, untuk yang pertama yaitu bimbingan klasikal. Nah, jadi materi yang akan kakak bawakan pada hari ini itu yaitu tentang kecerdasan atau intelijensi. Sebelumnya, apakah ada yang pernah mendengar apa itu intelijensi? Nah, intelijensi itu merupakan sebuah kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah tepat, cepat, dan mudah. Nah, seseorang dikatakan memiliki perilaku intelijensi apabila memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal penting dari situasi yang dihadapi dan mampu memberikan pemecahan yang baik. Nah, jadi dari definisi yang sudah kakak sampaikan sebelumnya, terdapat 3 indikator yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama ada kemampuan untuk bertindak secara terarah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertindak diartikan sebagai perbuatan atau melakukan suatu perbuatan, sedangkan terarah berarti sudah ditentukan tujuannya atau memiliki arah yang jelas. Dengan demikian, kemampuan untuk bertindak secara terarah merujuk pada kemampuan individu dalam melakukan tindakan yang memiliki tujuan yang pasti serta langkah-langkah yang sistematis. Nah, ada pun indikator yang kedua yaitu kemampuan untuk berpikir secara rasional. Nah, dalam KBBI, berpikir berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, menimbang, atau memutuskan sesuatu. Sedangkan rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis dan masuk akal. Oleh karena itu, kemampuan berpikir secara rasional adalah kecakapan dalam memproses informasi, menilai situasi, serta mengambil keputusan berdasarkan logika. Yang ketiga ada kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, di mana menurut KBBI menghadapi sebagai mengatasi atau menanggulangi sesuatu yang terjadi. Sedangkan efektif berarti membawa hasil atau berhasil guna. Nah, dari indikator yang sudah kakak sampaikan, terdapat video yang dapat adik-adik saksikan untuk lebih memahami apa sih indikator yang sudah kakak sampaikan sebelumnya. Mungkin agar lebih memudahkan, kalian bisa saksikan melalui telepon genggam masing-masing karena kakak sudah share linknya. Yang pertama untuk kalian pahami itu ada berpikir secara rasional dilihat dari sisinya yang negatif. Nah, yang kedua untuk kalian pahami itu ada indikator dari intelijensi yaitu berpikir secara rasional, tetapi dilihat dari sisi positifnya.
selanjutnya yaitu berpikir secara terarah, dilihat dari sisi positif. Belum, tapi aku udah siapin sih bahan-bahannya. Aku udah bikin juga bahan-bahannya itu. Oh, itu udah bagus. Oh, nanti aku bantuin deh nyari bahan-bahannya. Yang ya, oke, oke. Selanjutnya yaitu berpikir secara terarah tetapi dilihat dari sisi negatif. Yana, kamu udah belum sih, aku males tau. Itu soalnya ada yang belum makan, juga belum jahit, males soalnya. Ini kalau Nah, mungkin untuk video indikatornya cukup sampai di situ. Apakah adik-adik memahami? Nah, selanjutnya kakak akan menyampaikan terkait orang-orang dengan berintelijensi tinggi dan orang-orang yang berintelijensi rendah. Nah, untuk contoh orang yang memiliki intelijensi tinggi, yaitu yang pertama ada, bisa kalian lihat gambarnya, ada dosen kakak sendiri, yaitu Prof. Ike Tidarsana. Beliau merupakan salah satu dosen teladan di jurusan kakak. Nah, kalau misalkan beliau itu memiliki intelijensi yang rendah, beliau tidak mungkin dapat mampu untuk mencapai banyak pencapaian baik di jurusan kakak. Beliau merupakan salah satu dekan terbaik di bimbingan konseling UNISA. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tokoh Jerome Pauline. Kakak rasa hampir semua kalian mengenali Jerome Pauline. Jerome Pauline merupakan salah satu tokoh dengan intelijensi yang tinggi karena memiliki logika matematika yang sangat tinggi. Beliau juga berkuliah di luar negeri dan memiliki banyak usaha di Indonesia. Nah, untuk orang-orang yang berintelijensi rendah, adik-adik bisa melihatnya melalui teman-teman yang seringkali mungkin itu terlambat dalam mengerti mata pelajaran. Nah, mungkin sekian materi yang dapat kakak bawakan. Sampai di sini, apakah kalian memahami? Nah, selanjutnya itu kalian dapat mengisi lembaran kuesioner yang sudah kakak bagikan di hadapan kalian. Mohon mengisi sesuai dengan kepribadian masing-masing. Ada 30 pernyataan dan 5 pilihan. Dan kalian dapat memilih sesuai dengan diri kalian masing-masing. Boleh diisi mulai dari sekarang ya. Dicentang-centang aja. S itu kan ada di atasnya, ada ininya, ada petunjuknya. Saatnya jam genggam dimulai. Ada petunjuknya ya, S untuk setuju, lalu STS untuk sangat tidak setuju, lalu TS untuk sesuai.
Close. Ada yang udah selesai nggak? Udah. Dikumpulin aja. Yang lain? Sudah semuanya? Belum. Udah panas semua. Yang semuanya? Ya. Baik, terima kasih untuk kesediaannya mengikuti kakak di bimbingan kelompok. Nah, meneruskan yang kita sampaikan sebelumnya, yang kita bahas sebelumnya itu membahas tentang kecerdasan. Nah, di sini kakak akan bertanya kepada adik-adik, menurut adik-adik itu gimana sih caranya meningkatkan kecerdasan? Belajar? Betul, yang lain? Belajar membaca lagi? Itu aja. Nah, benar sekali ya adik-adik untuk jawabannya. Cara kita untuk meningkatkan kecerdasan kita itu dengan rajin membaca, dengan rajin belajar. Nah, kalau misalkan kalian rajin membaca, otomatis pengetahuan kalian itu akan tambah. Nah, mungkin adik-adik tahu nggak gimana caranya supaya kita itu memiliki intelijensi tinggi sama seperti contoh-contoh yang kakak sampaikan sebelumnya. Nah, yang contoh-contoh yang kakak sampaikan itu kan dia pendidikannya tinggi. Selanjutnya itu kakak mau bertanya kepada adik-adik pengikut di bimbingan kelompok sekarang. Nah, menurut kalian gimana sih caranya supaya jadi orang yang berintelijensi tinggi? Belajar. Bagus sekali ya jawabannya. Untuk menjadi orang-orang yang berintelijensi tinggi sama seperti contoh yang kakak sampaikan sebelumnya itu, kalian harus mengejar pendidikan terlebih dahulu. Misalkan habis ini kalian mau lanjut kuliah kah atau apakah, supaya menjadi orang-orang yang sama seperti kakak sampaikan sebelumnya. Mungkin itu aja ya untuk bimbingan kelompok. Selanjutnya kalian boleh kembali ke tempat duduk. Ya.